Asalkan digabung ini datanya aja diambil. Nomornya kan ada berapa XL tapi pengen jadikan satu nih HP pian. Iya. Jadi Cari batu di Mujalipah ada singgah pang. Ada kamarnya Arkan belum masuk apa ya? Sampai ya? Kenapa sampai ya? oh daun lagi ada mas ya. Oh ini. Belum pindah juga. Tinggi. Saya ini gitu naik. Belakang kalau pindah Kade cuma di sana gitu. lagi dulu. Jangan lagi deh. Jalan WC-nya mana nih? Sekitar sini ada WC Bang kali. Ada. Ini Pak di sekitar sini ada WC Bang. WC di belakang sana bang. Oh bisa mau di sana kayak ada JWC di situ. Di parkir salahnya. Saya jadikan perhatian ada yang lain kawan duduk. Ibu setelah apa amalan kita tadi di wukuf Arafah, mandi sunnah wukuf Arafah, sembahyang salat zuhur asar jamaah takdim 2 rakaat, habis itu beramal beribadah sampai maghrib.
Nah, malam 10 sunnahnya kita sembahyang maghrib isya jamak takbir di Muzdalifah. Kalau kada kawan di Muzdalifah, kada apa-apa sembahyangnya di Arafah. Apa amalannya malam 10? Yaitu malam di Muzdalifah. Melontar jamrah Aqabah masuknya setengah malam, cuman kita melaksanakannya biasanya subuh. Kalau subuh mungkin tidak boleh juga karena waktu puncaknya melontar jamrah Aqabah. Ini saksinya, siapa anak matinya. Semua orang, khususnya orang Arab, orang Afrika, orang India hendak mengamalkan sunnah melontar habis subuh. Kita jamaah Indonesia ada tahan macet, ada tahan panas, belum lagi jaraknya jauh. Kita ada apa di tanggal 10 itu belambat tahallul. Nah jadi misal kalau berangkatnya ke Arafah 7, 8, 9, 10 4 hari pian memakai pakaian ihram. Cuman ingatkan, kita kada kawa juga keluar dari tenda Mina kalau bukan jadwal keluar. Itu kita dikurung. Kalau keluar 1, 2, 3 orang boleh, anak belanja, anak menukar minuman, makanan, itu bebas, silahkan. Tapi kita berhubungan kalau ketahuan karena denda. Kalau kita bukan denda, itu syarikahnya karena denda. Maka jamaahnya dibolehkan keluar di luar jadwalnya. Seandainya kita hendak keluar di luar jadwal, itu harus tanazul dulu lah, tanda tangan ketua kloter, tanggung jawab kalau ada kejadian jamaahnya yang sesat, yang sakit karena di luar jadwal. Nah, kalau pengalaman dari ketua kloter, di waktu jadwal kita itu waktu yang kada sesat, kada macet. Kalau kita di waktu bukan waktu kita, itu bang tetamu lawan orang lain. Nah, biasanya melontar itu habis asar atau malam. Jadi ya sabarlah kita memakai pakaian ihram. Melontarnya biasanya tanggal 10 dari sore bermulai ya kalau jemaah Indonesia boleh. Nah, kalau pian siang itu ada menganjurkan Pak. Kalau ulun yang berangkat sama lontian tahun 24 itu jamaah yang banyak mati di jalan itu ingatkan kita musim panas ini, jangan hendak melontarnya siang. Kalau kawah kita pilih malam terus atau sebelum subuh atau habis subuh, jangan hendak di waktu siang. Khususnya itu panasnya kita mendengar sampai 40, kita di sini aja 29 sudah kepanasan. Ya hanya sudah ya apa kalau 40 derajat, 2 kali lipat panasnya. Jadi kita usahakan waktu yang nyaman bagi jamaah supaya kita berhubungan. Itu biasanya kalau pian tahu sekali, yang kedua banyak pian keluaran sorangan. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang udah biasa. Karena ya sampai anak pertemuan dengan orang di situ, di sini anak berjalan-jalan. Nah, tapi yang lain kita usahakan kita berhubungan. Nah, kita insya Allah membimbing buantian setiap kali anak melontar di Jamrah Aqabah atau melontar tanggal 11, tanggal 12. Nah, di situ kita sampai subuh di tenda kita sembahyang hari raya. Nah, mana paman syahid? Paman syahid siapkan 2 khutbah ya, khutbah Arafah, khutbah hari raya kurban. Ya itu 2. Atau pian menyerahkan tuan guru yang ada 4 di kloter kita. Misalnya pian Arafahnya sedin hari rayanya. Cuman misal kalau jamaah kalau paham kada sanggup sembahyang hari raya itu sunnah, boleh sembahyang 2 orang, 5 orang, siapa yang sanggup kita sembahyang amalkan sunnah Nabi SAW. Boleh juga sembahyang hari raya tanpa khutbah. Inilah jujur ulama
ulun selama ada di Makkah tidak pernah sembahyang hari raya kurban kecuali di sini. Jujuran, tidak pernah ulun sembahyang hari raya kurban kecuali di Indonesia. Kenapa? Tiap tahun tugas haji, ada tahan lagi, boleh ke hotel juring, karena mencari apa-apa lagi. Orang hari raya, orang tua silahkan diam seorang mau istirahat. Nah, jadi ulun tidak pernah sembahyang hari raya kurban kecuali di Indonesia. Nah, kalau di situ tahu haji aja. Nah, alhamdulillah. Jadi setelah kita subuh sembahyang, ini kita belum tahallul ya. Tetap jaga larangan ihram. Kapan kita disuruh melontar? Ya kita sesuai jadwal yang dijadwalkan pemerintah Arab Saudi, lalu dijadwalkan pemerintah kita. Ingat akan kalau kita melanggar ketua pelontar yang diancam orang. Pelot sama juga ini KBAO di grup ancaman terus lawan pemerintah Indonesia. Itu tadi buahnya mengatur jamaah gini, tapi KBAO atau ketua pelontar di lapangan beda. Disuruh kayak ini kata kawan. Seharusnya kita mencari solusi yang baik bagi jamaah. Nah itu tadi ya harus koordinasi lawan pemerintah. Ingatkan kita diatur orang. Jadi tolong jamaah kesabarannya lah. Misalnya pian melihat kenapa kayak itu, kenapa kayak ini, pian protes seperti itu. Ini kita di grup ini baru pelontar pertama itu di grup KBAO aja sudah menyerang pemerintah Indonesia. Kenapa buatkan mengatur kayak ini? Kenapa buatkan mengatur kayak ini? Kami yang ada di lapangan aturan buat pian ini salah untuk ini baru KBAO. Ya kalau jemaah melihat bagusnya berdiam aja. Ini begini ketua pelontar kenapa kayak itu, kenapa kayak ini, aturannya kayak itu, aturannya kayak ini, apa solusinya? Mudahan kita ada solusinya kayak itu. Sudah. Jangan sampai biar bahasa sambat hendak mengancam, hendak menampar, parai kita lagi mabrur. Ini saya katakan ini biarnya terjadi di Mina semuanya. Nah, karena waktu lapah-lapahnya musim tinggi, ya pandirannya kada teratur lagi, kada terjaga. Mohon kesabarannya lah. Jadi disinilah tugas ketua rombongan menenangkan jemaahnya. Karena laporan-laporannya itu luar biasa. Siapa lagi kalau ketua pelontar? Kalau pian melapor ke ulun, apa ketua pelontar? Semuanya ketua belum KBAO tetap mengikuti sini, mengikuti aturan sini. Kita lanjut setelah selesai disiapkan jadwal kita berangkat jam melontar jamaah Aqabah. Ingatkan jamaah Aqabah itu melontar kubra aja. Setelah melontar kubra, boleh lagi kita ke sini tahallul. Tahallulnya di sini. Setelah tahallul nanti kita jelaskan apa yang berikutnya. Ya kita begini, ibu-ibu keluaran lagi keluar situ latihan lewat sini. Cuman ginilah, kalau mengikuti latihan karena ini namanya praktik. Keluar, datangan lagi ke sini. Karena keluar lagi, masuk lagi. Jangan apa-apa ya. Mau mengikuti sedikit ya. Ya bismillah. Nah, sedikit kan. Apakah betul di bawah semuanya? Bawa semuanya, kita susah. Kalau orang
Tolong tarik gitu. Jam besar kan? Di bawah. Sampai kita memutar sampai balik lagi yang sekitar yang 8 lagi itu semuanya 5 sebelum memutar itu jamaah sudah makan minum. Ini masalahnya gini, kada boleh berduduk, kada boleh berhenti, kada boleh istirahat. Istirahat harus berdiri aja. Dia duduk dalam posisi itu setiap Cuma bawa kawan nih. Beda terimanya. Tarik. Namanya orang mengatur kita, ya harus sabar juga. Minyak pabriknya. Usir orang, depan Ustaz, Ustaz nanti bicara orang ada orang ada paham, orang ada bakal apa tampar. Nah itu tampar tadi yang kita jangan sampai terjadi karena kita diatur orang, diatur orang. Kita menyatakan tujuh, menyatakan ambil tujuh tentang tangan saya. Kenapa? Yang menurut menyatakan jangan yang mengambil dan lempar satu kita tak salah ya. Dia bakal tujuhnya dulu. Kalau selesai, dia harus tunjuk. Kalau kita ambil satu-satu, bisa lebihan, bisa kurang. Dan kita ini seriuslah mau praktik, jadi dia bakal tunjuk. Ya sudah. Nah, jemaah dinyatakan tanggal 10 kita melontar jamrah akabah itu yang kubra yang paling akhir di ujung. Kemudian cara melontarnya kalau nanti tanggal 14 kita melontar sunahnya mula sebelah kanan. Kenapa? Setelah melontar kita menghadap kiblat berdoa. Tapi kalau jamrah akabah atau jamrah kubra melontarnya jangan sebelah kanan, melontarnya sebelah kiri. Nah jadi kita langsung ke sebelah kiri. Silakan jamaah lempar ke dalamlah iman supaya ada kesyukur dan bagian kita latihan dulu. Kita ini belum tahallul ya, sunnah masih membaca takbir. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Supaya kita ada praktik mahir di Mina. Caranya pada sebelah kiri kita melontar dan di sebelah kiri. 7. Setiap kali melontar baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, suaranya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah melontar ada sunnah berdoa cuma di pertama lawan yang kedua. Surah
wusta atau kola wusta. Akabah kata sunnah. Kata Rasulullah yang akan berjalan seperti sholat ya, jelas. Kemudian apa duduk ya? Cara melimparnya harus ke ini, jangan ke ini, jangan ke ini, jangan ke ini. Harus melimparnya sampai sana. Ke ini, ya. Tadi ke ini, jangan. Ke ini semuanya. Ke ini. Supaya ulun mempraktikkan sunnahnya. Ya, kalau dari sini boleh. Allahu Akbar. Kiri dia ke arah belakang itu. Langsung bahagia ke belakang ya. Semuanya sudah cukup. Nah, berapa pahalanya? Siapa lagi kalau di Makkah, di Tanah Haram, satu halai sampai 100.000. Ini namanya at-tijarah ma'allah. Kalau berusaha lawan Tuhan dalam banyak pahala, di antaranya amalannya itu biar siapa Anda bergundul. Nah, misal sepakat dia di sana bergundul, kalau membundulakan dia membundulakan ulun, itu aja. Kalau hendak di situ tempatnya, kalau hari Sabtu itu perlu tinggal dia karena antrinya lawas. Kecuali dia bisa beli seorang dan kita kada tahu meninggalkan ibu-ibu. Kalau kita di tenda
pasti kan ada lagi tempat cukur di situ. Nah, tempat tenda kita, tempat kita mabit, ada tempat itu kecuali dia mencukur sorangan itu di tenda, di dalam, di WC, di jalan ada boleh, harus di luar. Yang di luar dudukan, cukur rambut, buang rambut dia kalau bisa ya simpan. Ya. Ya. Boleh kemudian apa namanya lagi selanjutnya dijalankan. Ya, jadi putarnya ada lagi kalau hilang. Jadi seadanya ya diusahakan sebelum niat haji kurangi panjang rambut kalian supaya ada banyak keturunan nanti, karena mengatakan satu hal lain bayamut dua mut, kalau tiga satu ekor kambing langsung panjang langsung yang 4-5 hari panjang sudah kawah aja lagi orang menggundulakan habis desa itu ya itu pas umrah. Nah ya pengunjung pertama pas umrah, yang kedua pas haji. Itu kalau usahakan 2 kali ya. Kata bapak habis duit setiap mengamalkan sunnah ini, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita tahallul sudah lepaslah dari bebas kayak praktek sudah tahallul. awal ada baju biasa. Nah ini kita kembali lawan Paman Syahid karena beliau pemimpin ibadah. Nah, kita seperti yang subuh berjamaah, Dhuhr asar jamaah takbir, boleh jamaah takbir, cuman kasar atau tidak. Nah itu harus yang kita sepakatakan lagi sama lawan di Arafah. Apakah kita sebagai jamaah kasar atau jamaah aja? Kalau jamaah sepakat boleh, kalaupun di safar qasir. Nah ini kita namanya safar qasir karena dari Muzdalifah ke Mina itu safar lagi karena pindah tempat. Tapi boleh kasar atau tidak kalau mengikuti karena nusuk boleh, tapi kalau mengikuti karena safar, kita bukan safar kawin, ada boleh kasar. Itulah pembahasannya. Kita sembahyang Dhuhr asar jamaah takbir, maghrib isya jamaah takbir. Karena di sini ulun ada harapan sama pemimpin ibadah lawan tuan guru yang ada di antara kita, di waktu kita ada di dalam tenda, tolong isiakan ceramah, tausiah. Siapa ada di antara kita, tuan guru, kiai, silahkan isiakan waktu kami. Selain kami beribadah, berzikir, berdoa, baca Quran, hendak jualah menuntut ilmu. Nah itulah harapan kami. Mengatakan mudahan ketua rombongan apa namanya pemimpin ibadah Paman Syahid jadwal lah kita lihat di Mina, siapa mengisiakan waktu-waktu kita misalnya habis asar, habis isya, habis subuh, mengisiakan waktu kita dengan menuntut ilmu selain beramal ibadah pembacaan. Kalau sudah maghrib, nah maghrib malam 11 kita nih, waktu kita kan sudah 10 tahallul Jamrah Aqabah, malam 11 kita mabit Mina. Jadi mabit artinya bermalam. Nah itu bermalam sampai subuh. Habis subuh sampai siang. Nah siang masuk waktu melontar tanggal 11. Tapi tolong saran, mudahan pemimpin ibadah lawan kiai-kiai, tuan guru yang ikut ada di antara kita, kalau kawah kita melontar habis subuh mengikuti,
ulama yang membolehkan habis subuh, nyaman habis subuh kalau bisa, tapi jangan malam. Melontar hari 11 subuh. Kenapa? Supaya tanggal 12 subuh langsung nafar awal bisa berikan. Jadi jamaah ada waktu kegiatan. Kita esok malam khusus berapa amal ibadah, siang pasti ada yang hendak keluar karena panas di situ. AC-nya luar biasa dingin, di luar panas, di dalam dingin. Wah ini AC-nya terbiasa malam, kita AC-nya luar biasa dingin. Jadi biar yang baju yang ada tahan AC, bahkan baju yang baju lapis atau yang tebal supaya atau selimut kan, ya selimut. Kalau kita lelakian pakai kain Arab. Jadi ulun menganjurkan melontar tanggal 11 waktunya habis zuhur masuk. Boleh mengikuti ulama yang membolehkan habis subuh. Jadi maghrib malamnya subuh langsung melontar. Tapi kalau dia hendak habis zuhur ada apa-apa, atau nanti malamnya boleh juga sesuai jadwal. Tapi kalau bisa subuh lah. Itu bagus sekali subuh sambil kita perjalanan, ya waktunya kada panas. Ini saran dari ulun kalau kawal subuh. Setelah kita melontar tanggal 11 itu tiga-tiganya semuanya ula, wusta, kubra, tiga-tiganya ya, jadi 7. Tapi ulun tetap menghimbau pada jamaah sesuai sunnah Nabi di praktik ini. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan Ustaz ini memaksa kita Nah tetap ini namanya praktik supaya kalian mengingatkan melontar. Ini setelah ini kita berdiri lagi keluaran. Ini mungkin ya sudah sekali aja gitu supaya jemaah ada keluar masuk. Buat kalian melontar tanggal 11 itu waktunya habis zuhur atau sesuai jadwal. Ingatkan salat zuhur asar maghrib isya jamaah takdim mudahan kasar. Artinya guru kita membolehkan mengikuti karena nusuk. Kita melontar sebentar lagi, siap akan 7. Cuman kayaknya sedikit lah mengikuti perhatian. Yang pertama melontarnya sebelah kanan. Yang kedua yang di tengah sebelah kanan. Yang terakhir tetap dia melontarnya sebelah kiri. Kalau selesai babuta kada usah keluar di ujung situ baku pulang lagi. Pulang masuk. Harusnya masuk par. Cuman pelapaan banyak. Karena keluar masuk. Ini cukup sudah kita jelaskan. Karena hari 12 sama juga. Setelah kita melontar itu maghrib malam 12. Nah malam 12 kalau mudah-mudahan ketua pelontar mau pemimpin ibadah jangan mengikuti maktab yang mengajak kita nafar melontar nafar awal dari setengah malam. Jangan. Ada yang membolehkan satu orang saja, yaitu Imam Paus, boleh dari setengah malam. Tapi yang membolehkan habis subuh banyak sekali, yang dari mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi habis subuh itu banyak. Bahkan di mazhab Abi Hanifah, mazhab Imam Malik boleh, ada makruh, ada haramnya. Jam anak habis subuh boleh mazhab Malik, mazhab Abi Hanifah. Tapi mazhab Syafi'i, Ahmad bin Hanbal banyak juga yang membolehkan. Boleh yang membolehkan di antaranya Imam Rafi'i, ya banyak ya. Tapi yang setengah malam itu jangan. Ya. Yang dimaksud ini geraknya atau melontarnya? Melontarnya berarti kan kita mau subuh, berarti kan sebelum subuh itu bisa bergerak. Sudah bergerak, ya. Tapi
bisa juga jamaah semuanya berwudu, sebahyangan di situ. Awal hanya sebahyangan di situ, gampang. Setelah sebahyangan langsung melontar. Boleh bisa itu tergantung kita kondisi yang di maktab. Jadi kita siap-siap 7. Jadi ulun mengharap latihan siapkan sujudnya dulu. Kalau selesai itu pasti, karena harus 7 yakin. Ingat akan 7 biji itu harus yakin. Kenapa dia ulun ini sesuai pengalaman kita lah. Kalau dia pada menyiapkan 7 siap-siap Bismillahirrahmanirrahim 1, Bismillahirrahmanirrahim 2, bisa lupa ya. Jadi bisa sampai 10 gara-gara tersalah menghitung. Tapi kalau yang siap akan di tangan sekian 7 ada salah lagi, ada kurang. Karena gini, 1 batu tertinggal itu daya 1 mut, 2 batu tertinggal 2 mut, 3 1 ekor kambing. Jadi beberapa pian kayaknya yang dari awal melontar sampai selesai berapa batu dia ada tinggal. Nah itu nanti masalahnya, takut ditagihi hari kiamat mana itu kambingnya. Jadi ini pengalaman ulun sampaikan kepada buat pian, siap akan 7, selesai 7 artinya pas yakin 7, jangan berhitung 1, 2, 3 bisa tersalah pian. Nah, itulah mengatakan yang membadalkan lontar. Wah, ini pembahasan. Inilah kita karena taklid, sekalian aja mengikuti yang paling mudah, mazhab yang paling mudah. Jadi ulun minta maaf, minta rela lawat tuan guru, para kiai, para alim ulama mengikuti yang membolehkan. Setelah melontar pun kita langsung kita wakili sekalian. Kalau mengikuti madhab Syafi'i mu'tamad, kita melontar yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berguling lagi. Ampun orang, berapa orang dia mewakili? 1, 7, berguling lagi 7. Nah, apa hal ada dia yang mau sekarang kayak itu, semuanya hendak taklid. Kedulung lagi, biar berputar. Ada kau berguling harus mengikuti aturan di mana biar keluar, di mana biar masuk. Jadi kita mengikuti pendapat ulama yang membolehkan 7 ampun pian, 7 ampun orang. Berapa orang pian? Ya berapa kali 7-nya. Habis itu jangan pian orang. Ya. Selesaikan ampun pian 7, baru 7 ampun orang. Ini kalau pian mewakili orang lain. Habis itu wusta, di wusta lontar ampun pian 7, habis itu lontar ampun orang. Yang kubra sama ampun pian dulu 7, baru 7 ampun orang. Yang dikatakan yang berniat Bismillahirrahmanirrahim, ini ampun orang sudah tadi Bismillah di dalam hati aja. Niatnya sekali aja atau setiap lontaran? Setiap lontaran. Iya, kan dia ampun pian harus ampun orang. Itu niatan dia ampun orang. Biasanya kalau orang kalinya kah? Iya, sekali aja. Yang pertama ini niat 7 ampun si fulan yang belum mewakili. Bismillahirrahmanirrahim sampai 7. Jadi bisanya 10 biar rombongan ketua. Tapi yang mewakili pian, menyangui pian juga batunya supaya dia ada langkah mencariakan. Kayak biar memedal ya Pak, tata cara ulun hendak membedal lawan pian lontar kayak caranya, ada cara khusus atau bebas aja kayak Pak? Udah, ini udah Ustaz. Ini batu ulun buat ibu-ibu, kalau pian anak mewakili banyak orang yang bisa dalam papalah Bapak ulun mewakili pian melontar akan Berdiri. tidak jumlah. Ada Bapak? Gini aja. Bapak ulun mewakili pian melontar akan 3 jumlah yang hari 11, itu 1 hari 1 kali. Ada awak 3-3-nya langsung tiap hari karena belum masuk waktunya. Sudah masuk waktunya baru boleh mewakilakan. Bapak
ulun mewakili pian melontar akan ulun 3 jumrah hari 11. Kada usah jumrah ulah, gini aja. Karena melontar hari 11 itu tiga-tiganya pasti. Bapak ulun mewakili pian melontar akan ulun 3 jumrah yang diundang tanggal 11. Ulun terima. Sudah selesai. Iya. Berapa orang itu aja? Ulun mewakili pian melontar akan 3 jamrah hari 11. Saya kada ikut kada mewakili pian melontar akan 3 jamrah tanggal 11. Berdetak. Dan ya, kita nanti di situ pasti diulang memimpin sebelum berangkat. Bersiap-siap. Ayo siapa jamaah lansia, ya siapa yang siap mewakili, silakan. Kalau ulun jangan kebanyakan juga. Artinya begitu. Ya boleh, cuma santai. Pelaksanaan juga ikuti pelaksanaan. Ya, maksud tujuan
Jeda cok. Ada ini jeda. Kim. Nah inilah sudah selesai hari ke-11 malam dibuat dan kita balik menonton hari ke-12 itu hari subuh atau hari yang kita nanti semoga lihat kapan waktunya yang lebih bagus dan jemaah sesuai tenaganya, kesehatannya. Mengatakan kalau ada yang mau tinggal kita beri konten tawaf tadi katakan jangan dari kerja lagi juga tapi usah lagi kita biasanya dipinta masih di jalan larangan yang mengontrol belum tahu ada masuk karena kita nafkah awal ya mengikuti nafkah awal ibu-ibu bersama perhatian bertanah mereka langsung kembali ke nafkah bersiap menentang ya jika tidak cukup sejauh lagi terakhir sekalian bersiap bisa kata kami di mana makanannya kadang lagi ada saya anak pawang ini aku jangan saya bersiap terakhir jangan lupa Allah Akbar.
sedikit ada jamuan aja, ada teh, silakan jamaah menikmati. Iya. Kita yang lawannya